Hai, selamat datang di kelas analisis Big Data untuk pariwisata. Dalam kesempatan kali ini, pada materi pertama, untuk gambaran secara umum, kita akan membahas tentang konsep Big Data. Berbicara tentang analisis Big Data, tentu tidak bisa terlepas dari analisis data itu sendiri. Evolusi pertama, analisis 1.0 masih mengolah data terstruktur menggunakan data warehouse tradisional dengan kecepatan dalam hitungan hari, atau bisa disebut data bersifat kecil, terstruktur, dan data statis. Analisis internal atau dalam back office, pelan, telaten, seperti spreadsheet, dan menggunakan analisa deskriptif. Evolusi kedua, analisis 2.0 mengolah data tidak terstruktur dengan penyimpanan big data dengan kecepatan hitungan jam. Ukuran datanya besar, tidak terstruktur, merupakan data yang bergerak cepat, munculnya ilmuwan data, data diproduksi dari internet, munculnya Hadoop dan open source, serta analisis yang menghasilkan data visual. Dan istilah agile is too slow. Evolusi ketiga, analisis 3.0 mengolah data streaming atau data yang mengalir terus-menerus dengan hitungan kecepatan detik bahkan seper-1000 detik. Pengolahan data dapat dicampur dari sumber internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Analisis adalah inti dari kapabilitas individu atau enterprise. Perubahan orientasi dari kecepatan menjadi skalabilitas pada analisis 3.0, penggunaan analisis prediktif dan perspektif mulai dominan. Pada analisis 4.0, analisis bersifat embedded, invisible, dan terotomasi. Teknologi kognitif, penggunaan robot untuk otomatisasi pekerjaan digital. Tidak hanya otomatisasi, tetapi juga augmentasi. Saat ini, sektor pariwisata dan logistik dengan pekerjaan sales dan marketing adalah sektor yang termasuk tinggi yang terimbas oleh penggunaan big data. Pendapatan pasar big data secara global juga diprediksi akan semakin meningkat. Secara umum, kemajuan teknologi pada big data akan menjadi sangat menentukan iklim teknologi, khususnya pada behavior pemrosesan data ke depannya. Mengapa dinamakan big data? Big data menggunakan kapasitas penyimpanan yang sangat besar untuk menampung dataset yang begitu besar. Satu dataset dapat memiliki besar dari satuan gigabyte hingga exabyte. Sistem penyimpanannya pun menggunakan file system yang berbeda dari yang biasa digunakan sehari-hari. Dalam pengolahannya, big data juga erat sekali dengan penggunaan pendekatan data analitik seperti descriptive analysis, diagnostic analysis, predictive analysis, dan perspective analysis. Pendekatan tersebut dilakukan untuk dapat mempersiapkan dan menganalisa data mentah dalam jumlah yang besar untuk mengekstrak informasi yang bermakna bagi lembaga atau korporasi terkait. Big data memiliki 5 karakteristik yang disebut 5V, yaitu volume atau disebut ukuran datanya, velocity yaitu kecepatan, variety yaitu keragaman, veracity yaitu akurasi atau kualitas data, dan value yaitu kegunaannya pada pengguna. Big data merupakan inisiatif strategis yang dibangun di atas anggapan bahwa data internal tidak memiliki semua jawaban dan tidak mampu menjawab semua tantangan ke depannya. Big data akan mampu mengubah karakter bisnis. Kedepannya, akan ada banyak organisasi yang mengandalkan pada kemampuan big data untuk menghasilkan informasi dan juga knowledge. Big data bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi ini dapat mendorong suatu organisasi ke depan. Sumber datanya dapat berasal dari data yang dihasilkan dari manusia, contohnya adalah data dari postingan sosial media, seperti blog, FB, email, chat, SMS, dan lain-lain. Kemudian ada data yang dihasilkan dari mesin, atau yang biasa kita sebut mesin generated data. Contohnya adalah weblog, sensor data, telemetri, smart meter, dan lain-lain. Big data dapat terdiri dari beberapa tipe data, seperti data terstruktur, data tidak terstruktur, data semi-terstruktur, dan metadata. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat membacanya lebih lanjut dalam materi yang disediakan di LMS. Terima kasih.